Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala ridha kepadanya. Lu'ina fil khamri asyaratun. Lu'ina, dilaknat, dimurkai oleh Allah, fil khamri, terhadap khamr, terhadap minuman keras dan obat-obat terlarang, asyaratun, 10 golongan manusia. Siapa 10 golongan manusia itu? Yang pertama, al-asiru, orang yang memeras minuman keras, ya, memproses. Wal ma'suratu, dan yang kedua, orang yang diperaskan, yang dibuatkan lahu kepadanya. Wasyaribuha, dan yang ketiga, orang yang meminumnya. Wasaqiha, dan yang keempat, orang yang menuangkan minumannya. Wahamiluha, dan yang kelima, orang yang membawakannya. Wal mahmulata ilaihi, dan yang keenam, orang yang dibawakan kepadanya. Watajiruha, dan yang ketujuh, orang yang mendagangkannya. Wa mutajjiruha, dan agen-agennya. Wa ba'i'uha, dan pengecer-pengecernya. Wa mushtariha, dan orang yang meminumnya. Wa syailuha, dan orang yang menanam dari tanaman yang dijadikan sebagai bahan minuman keras atau obat terlarang. Yakni gharisuha, yaitu orang yang menanamnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, babnya masih tentang larangan minum minuman keras, ya. Sebetulnya minumannya mah nggak keras, ya, cair, ya. Tapi disebutnya minuman keras karena bisa, ya, menjadikan sebab akibat yang tidak bagus. Keras dari segi efeknya, bukan dari segi bendanya. Nah, minuman ini kalau kita telisik dari awalnya, bahwa dulu Nabi Adam dan Ibu Hawa dipersilahkan hidup di surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah sembarang yang ada di sini sesukamu. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata. Tapi jangan deketin pohon ini. Ya. Karena apa? Kalau mendekati pohon ini, apalagi sampai memetik buah dan memakannya, fatakuna minaz zalimin. Kamu termasuk orang yang berbuat zalim. Nah, ini cikal bakalnya, ini cikal bakal, ya, jenis makanan yang dilarang oleh Allah. Itu cikal bakalnya adanya di surga. Nah, surga yang dimaksud apakah surga nanti yang bakal ditempati oleh orang-orang mukmin, atau surga yang disebutnya jannatun itu taman, kebun, ya. Kita tidak berpikir tentang tempat itu apakah surga yang nanti bakal kita tempatin insya Allah atau tempat lain. Tetapi bahwa ini adanya bukan di dunia. Berarti Nabi Adam hidup sebelum hidup di dunia itu sudah ada aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tetapi karena
Nabi Adam itu dirayu oleh iblis, oleh setan, maka apa yang dilarang oleh Allah kemudian dilanggar. Apa yang dilarang kemudian dilanggar. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, jangan kalian berdua deketin pohon ini. Tapi ini bukan deketin lagi, malah justru memetik buahnya dan memakan buahnya. Akhirnya terusir dari surga menuju ke dunia. Lah itu bijinya oleh iblis dilempar ke dunia. Biji buah larangan itu dilempar ke dunia. Tumbuh di dunia. Tumbuhnya apa? Apa namanya? Morfin, ganja, apalagi itu? Kecubung. Ya. Pernah mendem kecubung dulu. Sejenisnya, itu larangan. Tapi karena ini senjata iblis, apa yang dulu kakek nenek kita sudah diusir oleh Allah dari surga ke dunia, oleh iblis menjadi pula bujuk rayu iblis dan setan menggoda anak cucu Nabi Adam. Jenis sayuran, buahan yang halal banyak, yang boleh banyak, tapi orang milihnya yang haram, yang nggak boleh. Ganja belum lama ditemukan di daerah Jawa Timur ya, di Gunung Bromo ya, di tengah gunung sana ya, itu ada yang nanam ya, Aceh tempatnya ya, Aceh, Sumatera Utara, terus itu tempatnya ya. Nah mungkin di pegunungan yang masih perawan ya, hutan yang perawan yang tidak dijangkau oleh ya, manusia, itu dijadikan ladang tanaman buat orang-orang yang ya, sengaja ingin bisnis barang larangan ya. Nah ini berarti setan itu terus mengejar kita. Karena itu kata setan, ya Allah, sesungguhnya aku akan menggoda hamba-hambamu selama napasnya masih ada dalam dirinya. Jadi kita ini terus digoda oleh iblis, oleh setan. Karena iblis, setan pingin supaya mereka punya teman sebanyak-banyaknya untuk menghuni neraka. Seiring dengan perkembangan zaman, dari bentuk asli yang itu kalau dikonsumsi memabukkan lalu diproses ya. Anggur ya, asalnya halal tapi kemudian diproses jadi minuman keras ya. Lalu kemudian supaya tidak terlalu mencolok, dibuatlah iklannya non alkohol atau dibuat iklannya minuman menyehatkan ya. Maka saya pernah sampaikan, kalau ada minuman menyegarkan cap topi Pak Haji ya, ya. Minuman menyegarkan cap topi Pak Haji, halal apa haram? Ya, halal apa haram? Ya. Sementara ada kecap mereknya cap babi, kecap cap babi. Sementara minuman keras mereknya cap topi Pak Haji. Mana yang halal, mana yang haram? Ya, yang halal kecap, orang mereknya doang cap babi. Ya, ya.
Nah, ini namanya mencoba mengkaburkan yang halal supaya tidak nampak kehalalannya, yang haram supaya tidak nampak keharamannya. Inilah otak manusia yang sudah diajari oleh iblis. Iblis kan dulu di surga itu ngomong sama malaikat, sama Nabi Adam. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratin khuldi wa mulkin la yublah. Adam, kamu mau enggak aku tunjukkan satu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Kalau kamu makan buah ini, ya, maka kamu akan kekal ada di dalam surga. Bahkan iblis bersumpah di hadapan Allah, inni lakuma laminan nasihin. Ya, bahasa orang kita, demi Allah, wahai Adam, aku ini benar-benar nasihatin kalian berdua. Bayangkan, ya, di surga sampai meminjam nama Allah untuk sumpah, padahal dalam hal untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan Nabi Adam karena belum ada contoh-contoh orang berbuat dosa, ya, begitu dibilang demi Allah aku nasihatin kalian, nurut aja, ya. Lupa bahwa Allah telah menyatakan wala taqraba hadhihi, jangan kau dekati pohon ini. Ujung-ujungnya Nabi Adam dan Ibu Hawa terusir dari surga. Maka sembarang kejahatan, segala kejahatan dan keburukan, kalau ditanya yang salah siapa? Yang salah adalah setan. Setan sengaja bikin kesalahan. Sampailah, ya, perjalanan tentang obat-obat terlarang sampai hari ini jenisnya sudah macam-macam. Ya. Di Indonesia saja, ya, macamnya banyak. Ya, ya saya nggak tahu persis. Ya. Ya. Nah, itu semua sekalipun yang ada dalam Al-Quran kalimatnya khamr, semua yang di situ kemudian menjadikan sebab mabok, maka dihukumi adalah haram. Ketika telah dihukumkan haram, sampailah pada keterangan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ada 10 golongan yang dia dilaknat oleh Allah apabila main-main terhadap obat-obat terlarang. Siapa 10 orang itu? Yang pertama, yang memproses, yang membuat, ya. Awalnya, ya, benda-benda bakunya mungkin bentuk buahan atau makanan, tapi diproses dengan zat kimia, akhirnya menjadi obat terlarang. Ya, sekarang yang paling murah itu yang namanya Nipam, atau apalagi yang Pak RW suka sampaikan itu, ya, apa namanya, Sinte, nah, Sinte, ya, Sinte, ya. Sinte itu tembakau tapi sudah dicampur, ya, ya, Sinte, ya. Maka berangkat dari khamr itu bentuknya minuman, kemudian berkembang menjadi obat-obat terlarang. Sinte, Nipam, apalagi itu yang ekstasi, ya, lalu semacam-macam lah, ya. Nah, itu yang buat bir peletok mah enggak kali ya? Bir peletok kan ya, itu minuman khas Betawi itu, ya. Ya, namanya doang bir, ya, tapi tidak haram itu, ya. Iya, iya. Namanya doang bir peletok, ya. Nah, jadi
Pertama yang membuat, yang kedua yang dibuatkan. Yang membuat dikutuk oleh Allah, yang dibuatkan dikutuk oleh Allah. Yang ketiga yang mengkonsumsi jenis apapun yang itu adalah hal yang memabukkan, maka yang mengkonsumsi itu dilaknat oleh Allah. Lalu yang keempat yang mengantarkan atau yang membuatkan, yang menuangkan kalau bentuknya minuman, atau yang membukakan dari botolnya, membukakan dari kemudian yang kelima yang membawakan, yang membawakan, saya yang membelikan, yang membawakan Pak Sudi kena juga itu, timbang bawain doang, itu yang membawakan. Kemudian yang keenam al-mahmulah ilaih, yang dibawakan, yang dibawakan, yang pesen, yang pesen. Jadi kalau misalnya COD itu yang nganterin, kurirnya kena juga itu. Kena juga dia. Wadajiruha, pedagangnya, distributornya. Yang kedelapan wa muntajiruha, agennya. Yang kesembilan wabai'uha, penjualnya, pengecernya. Yang kesepuluh mushtariha, orang yang membelikannya. Nah, itu semua mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mendapatkan kemurkaan Allah, ciri pertama, orang itu tidak akan mendapati keberkahan dalam hidup. Orang yang mendapatkan murka dari Allah, ciri pertama, dia hidupnya nggak bakal berkah. Kelihatannya nyari duit itu gampang, banyak, tapi duitnya nggak ada jenis manfaatnya. Itu namanya nggak berkah. Kelihatannya duitnya banyak, memang kelihatan banyak, tapi manfaatnya pada hal-hal yang tidak baik. Tidak ada maslahat, tidak ada nilai kebaikan, tapi yang ada adalah mafsadat, kerusakan. Itu namanya hilang berkah. Orang yang hilang berkah itu, dia tidak ada puas-puasnya dalam memperoleh rezeki. Jadi nafsu aja gitu sama harta, sama rezeki. Nafsu aja. Orang hilang berkah itu tidak ada kenikmatan memanfaatkan rezeki. Nggak ada nikmat, nggak ada nyaman, nggak ada enak, nggak ada ketenangan. Itu namanya orang hilang berkah. Karena itu kita hidup ini dalam urusan rezeki, mintanya kepada Allah bukan banyaknya rezeki, tapi berkahnya rezeki. Doa kita bagaimana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Nah itu ya Allah, aku minta kepadamu salamatan fid din, selamat dalam beragama. Enggak salah kita dalam mengikuti agama. Wa ziyadatan fil ilmi, salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, minta kepadamu supaya badan ini afiat. Afiat itu tidak sekedar sehat, sehat lahir dan batin, itu namanya afiat. Kalau sehat badan doang, sehat lahir doang, batinnya penyakitan, itu namanya nggak afiat. Maka sehat toh, sehat badan, tapi hatinya nggak sehat. Orang hatinya nggak sehat, tidurnya susah. Karena apa? Kesel mulu bawaannya sama orang lain. Pokoknya bawaannya nyalahin orang aja. Itu namanya nggak ada afiat.
Jadi wa'afiatan fil jasad. Badannya sehat, hatinya juga sehat. Jalan ke masjid enteng. Iya, enteng jalan ke masjid. Iya. Badannya sehat, hatinya nggak sehat, ora ke masjid. Berat ke masjid. Iya, berat, ya. Nggak enteng jalan ibadah. Wa'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Minta tambah ilmu. Nah, kapan kita mau tambah ilmu? Ngaji. Ngaji kayak kia ya tambah ilmu. Angger orang ngaji ya orang tambah ilmu. Iya, wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu sing manfaat, tambah ilmu yang bermanfaat. Tambah ilmu. Baca Quran bisa tambah ilmu kalau ngerti artinya. Kalau ngerti artinya, baca Quran tambah ilmu. Tapi kalau orang ngerti artinya, baca Quran ya baca tok. Cuman di lisan aja kita baca, di mulut aja. Iya. Tapi kalau tahu artinya, merembes. Ya, merembes. Jadi manfaat. Kemudian, wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fir rizki. Berkah dalam mendapatkan rizki. Nah, rizki yang berkah itu seperti apa? Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita tambah rizki, tambah ada kebaikan di dalamnya, berarti di situ ada berkah. Makanya dicontohin kalau kita kendurenan. Kalau kita kendurenan ditaruh brek baru diangkat. Makanya namanya berkah. Itu asal barokah dari situ. Ya. Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Niatnya dari rumah sholat isya berjamaah, pulangnya dapat. Itu namanya ziyadah, tambah berkah. Iya, mestinya makan malam mau beli lauk ke warung Padang kagak jadi, duitnya utuh. Itu namanya berkah. Ayam bakar, ya. Itu namanya berkah. Ya. Maka sebagai orang yang beriman, yang kita cari dalam hidup ini adalah berkah. Banyak buat apa kalau tidak ada manfaat? Sedikit tapi manfaat dalam kebaikan lebih baik. Apalagi banyak bermanfaat, itu yang dicari. Makanya di doa yang lain, ya, inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rizki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah. Itu mintanya begitu. Jadi itu yang kita kejar adalah keberkahan dalam hidup. Karena kita mengejar berkah dalam hidup, kita harus menghindari perbuatan dan pekerjaan yang mendapatkan kemurkaan Allah. Kita hindari, ya. Lah terus kalau dulu kita tukang mabok, bagaimana? Yang dulu biarlah berlalu, ya. Yang penting sekarang sudah enggak. Kemarin masih mabok, ya, tapi sekarang sudah enggak. Alhamdulillah. Namanya muncul kesadaran, dan kesadaran itu berangkat dari diri sendiri. Cara Allah menyadarkan macam-macam. Ya. Ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih bangkrut usahanya, ada yang dikasih ujian-ujian yang lain. Akhirnya sadar diri, oh iya ya, jalan saya selama ini enggak benar, belok-belok. Ya sudahlah, sisa umur saya manfaatkan dalam kebaikan. Supaya apa? Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan perbuatan yang menjadikan sebab kemurkaan Allah, ya, termasuk 10 golongan yang bakal mendapati kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
sebelum saya lanjutkan, ya ini kan ngaji pertama, ya pembukaan, mungkin mau ada obrolan dari jamaah, dipersilahkan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, Pak Tukiran barangkali punya pemikiran apa, ya. Terutama Pak Medan dulu ya. Biasa dia. Silakan Pak Ji. Ayo silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini fenomena di negara kita ini macam-macam, Pak. Ya. Dokter yang pada berbuat tidak baik. Polisi pun demikian. Sampai-sampai orang aparat pengasuh pondok pesantren demikian. Ini kira-kira tanggapan dari ulama kita dan MUI itu gimana terhadap fenomena ini, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fenomena sekarang ini, zaman sekarang ini, ada muncul beberapa oknum, ya, yang sedang ramai adalah oknum dokter dan oknum polisi. Sebelumnya oknum kiai, ya. Di beberapa pesantren di Tengerai, di Tandai, ya, ada oknum kiai yang berbuat mesum terhadap santrinya, ya. Sekarang agak menurun, ya, tensi beritanya di medsos. Muncul polisi bahkan sekelas Kapolres melakukan tindak pelecehan terhadap anak di bawah umur, ya. Bahkan bukan satu anak, ada beberapa anak, ya. Sampai akhirnya dipecat, ya. Ada pula polisi, ya, memperkosa seorang tahanan perempuan karena cantik, mungkin nggak kuat nahan melihat cantik, ya, diperkosa. Belakangan dokter, ya, ada dokter kandungan dari wilayah mana itu, ya, di daerah Jawa Barat, ya. Itu kalau meriksa kandungan tangannya merembet kemana-mana. Bukan kandungannya doang yang diperiksa, ya. Jadi ngayap, tangannya ngayap, ya. Nah, ini bukan institusinya, tapi ini adalah oknumnya, ya. Institusi itu baik, ya. Pesantren baik, ya. Kepolisian baik, kedokteran baik. Yang nggak baik itu adalah oknumnya, manusianya yang melakukan hal yang tidak baik. Lalu bagaimana pendapat kita? Kalau kita kembalikan kepada pemahaman ajaran agama bahwa manusia ini di satu sisi ada potensi baik, di sisi lain ada potensi buruk. Allah menyebutkan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, maka kami Allah mengilhamkan, memasukkan dalam jiwa manusia itu dua potensi, ada potensi buruk, ada potensi baik. Nah, dua potensi ini ada yang menjaganya. Potensi baik yang menjaga malaikat, potensi buruk yang menjaga adalah setan. Nah, kita kira-kira berpotensi enggak untuk melakukan hal yang buruk? Berpotensi. Hanya boleh jadi kesempatannya nggak ada. Misal kita melihat pejabat-pejabat yang korupsi, ya. Kita bisa ngomong, kita bisa berkomentar. Kenapa? Karena kita tidak menjabat di situ. Tapi kalau kita menjabat di situ,
boleh jadi ada kesempatan. Nah, mau kapan lagi kan begitu. Nah, karena kita tidak menjabat di situ, maka kita tidak berkesempatan mengembangkan potensi iblis melakukan kejahatan, keburukan. Karena itu bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita tidak jadi pejabat, kan gitu. Nah, itu cara kita. Misalnya seorang ulama, kiai sampai melakukan memperkosa perempuannya, santrinya, menghamili santrinya. Ini tentu seorang kiai itu ada potensi baik, ada potensi tidak baik. Pada potensi yang baik, malaikat yang menebarkan, yang mendorong nilai kebaikan. Tapi pada potensi yang tidak baik, setan yang mendorong. Berarti semua itu ada kelasnya setan masing-masing. Ya. Kiai kelas setannya setan kiai. Ya. Dokter kelas setannya kelas dokter. Ya. Polisi kelas setannya kelas setan polisi. Kan begitu. Nah, tinggal semua itu landasannya adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah. Kalau kita perkuat keimanan kita kepada Allah, maka dimanapun kita sedang menempati pada posisi kedudukan, insya Allah kita bakal selamat. Karena potensi-potensi itu akan ada. Maka terkait dengan hal ulama, kiai yang melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, itu dimunculkan film di Malaysia namanya apa? Yang sedang ramai, ya, film bid'ah, ya, film Walid, ya. Itu menggambarkan oknum-oknum ulama yang mengambil kesempatan karena sebagai seorang ulama dia dicintai oleh umat, dia manfaatkan. Iya. Ya, ada perempuan suka dengan Pak Kiai, akhirnya dinikahi sama dia. Ya. Perempuan lain seneng lagi, dinikahi sama dia. Sudah 4, tahu bahwa hanya 4 yang dibolehkan. Akhirnya kata Pak Kiainya begini, sudah, kalau kamu berdoa kepada Allah, kalau ingin khusyuk pejamkan mata, tapi pandang wajah Pak Kiai di hati, kan gitu tuh. Ya. Apa itu bahasa-bahasa yang jadi obrolan anak-anak sekarang itu? Ya. Ya. Nak Dewi boleh, begitu apa tuh? Ya. Nah ini adalah bahasa sindiran, film yang menjadi sindiran terhadap kalangan orang yang ada posisi jabatan, lalu kemudian bukan dimanfaatkan dalam kebaikan, tapi dimanfaatkan pada posisi-posisi yang tidak baik. Jadi kembali kepada ketahanan iman. Kalau ketahanan iman kita kuat, ketahanan iman kita bagus, dimanapun kita tetap akan ada pada posisi yang baik. Tapi kalau ketahanan iman kita lemah, jangankan kita punya kedudukan, punya posisi, orang-orang yang tidak punya kedudukan dan posisi sekalipun, apabila ada kesempatan lalu ketahanan iman itu lemah, dia akan mengembangkan potensi-potensi buruk. Contoh, ya, aki-aki kerjanya pemulung, ya, kerjanya pemulung. Lalu ada anak-anak perempuan, ya, yang umurnya 7 tahun, 8 tahun main di tempat pemulung, dipanggil sama dia. Dikasih duit cuma 2.000-an. Sesudah itu dibawa ke gubuknya si pemulung. Ya, dilakukan pelecehan seksual. Nah, ini kan berarti ketahanan imannya jebol. Akhirnya dia melakukan perbuatan dosa. Ya. Ada lagi, itu kelihatan di CCTV, tukang jual cilok. Ya. Tukang jual cilok, ya, yang beli anak-anak, ya, bocah-bocah belia, ya, umur-umur 7 tahun, 8 tahun itu dipanggil, ya, dipanggil di posisi yang sepi, dikasih duit, goceng, tuh kelihatan tuh di CCTV.
ya, lalu diremas-remas ya, alat kelaminnya diremas-remas, payudaranya ya. Nah, ketika kebuka oleh CCTV ya udah ketangkep kan itu. Nah, jadi kenapa orang melakukan hal-hal yang seperti ini? Pertama, dia punya kesempatan. Lalu kemudian yang kedua, ketahanan imannya lemah. Maka kemudian kesempatan itu menjadi dimanfaatkan. Jadi walaupun itu pengasuh pondok pesantren, tidak imannya nggak enak. Ketahanan imannya sedang lemah. Karena apa? Kena bujuk rayu setan ya. Kan semua terpusat kembali Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi semua orang berpotensi terkena bujuk rayu setan. Selama iman kita kuat, potensi bujuk rayu setan tidak akan mengenai kepada kita. Tapi ketika iman kita lemah, posisi kita pada posisi-posisi yang tidak nyaman, maka itu dijadikan kesempatan oleh setan untuk menggoda kita. Hal yang seperti ini pasti akan terjadi. Dan sekarang misalnya ada pesantren yang begitu, padahal sampai ditutup pesantrennya, sampai dipenjarakan kiainya, tapi boleh jadi satu saat akan muncul lagi ya, yaitu kiai-kiai yang ketika imannya sedang lemah, ada kesempatan dia kebawa bujuk rayu setan, kena juga. Atau polisinya, atau dokternya, atau pejabatnya. Itu selama ketahanan iman itu kuat, insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi ketika ketahanan iman menjadi lemah, disitulah cara setan menggoda dan mengganggu kita, sehingga kita kadang terperosok pada perbuatan yang tidak diperintahkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.